Halo anak-anak ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kita masih dalam materi PPKN bab 6 kelas 7. Nah, kali ini ibu berharap kalian mudah-mudahan mendapat manfaat dari materi yang ibu sampaikan pada hari ini ya. Yaitu tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, minggu yang lalu kita sudah bahas tuh yang part pertamanya. Nah, sekarang kita akan bahas part kedua dari daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu mendeskripsikan perjuangan menuju NKRI, menganalisis peran pejuang di daerah dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendeskripsikan makna proklamasi, dan mendeskripsikan peran daerah, menganalisis masalah berkaitan dengan daerah, dan melaksanakan penelitian sederhana. Nah, di sini kita akan bahas tentang mendeskripsikan makna proklamasi atau bagian ketiga. Kamu coba lihat baik-baik ya, dan simak baik-baik. Mendeskripsikan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi sebenarnya peristiwa sebelum merdeka itu banyak sekali ya, dimulai dari perjuangan-perjuangan para pahlawan dan juga pergerakan-pergerakan yang sudah dilakukan hingga adanya BPUPKI dan PPKI. Di sini Ibu akan mengambil di mana ada peristiwa sebelum Indonesia merdeka, yaitu secara garis besarnya ketika masa penjajahan Belanda, yaitu kita melakukan perjuangan atau pergerakan itu masih dalam bersifat kedaerahan ya, seperti minggu lalu yang Ibu jelaskan ada dari Imam Bonjol, dari Kapitan Patimura gitu kan, dan juga pahlawan-pahlawan lainnya untuk bisa membebaskan daerahnya dari penjajahan, yaitu penjajah Belanda. Namun pada tahun 1942 ketika Belanda terdesak ya, Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang tanpa syarat, dinamakan dengan yang namanya Perjanjian Kalijati di Kalijati pada saat itu. Dan sahlah Indonesia berada pada jajahan Jepang. Nah, ketika Indonesia berada pada jajahan Jepang, Indonesia merasa bahwa ini merupakan suatu hal yang sangat baik ya, ketika kita sudah tidak lagi berada di bawah penjajahan Belanda. Namun itu sebenarnya sama-sama yang namanya dijajah itu tidak enak ya kan. Jadi akhirnya Jepang itu memberikan namanya janji kemerdekaan kepada Indonesia, namun tidak tahu nih kapan merdeka, kapan kita bisa merdeka. Dan Jepang akhirnya memberikan peluang kepada kita dengan memberikan sebuah pembentukan organisasi seperti BPUPKI ya, lembaga-lembaganya dan juga PPKI. Ini sebagai bentuk bahwa Jepang ingin serius bahwa ingin memerdekakan Indonesia pada saat itu. Nah, BPUPKI yang dibentuk itu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Fokusnya BPUPKI ini adalah tentang membahas dasar negara. Dasar negara apa? Yaitu Pancasila ya. Pada saat BPUPKI inilah muncul yang namanya istilah Pancasila, dan rancangannya itu dibentuk pada BPUPKI ini sebagai dasar negara Pancasila itu. Nah, ketika ini masih dalam bentuk rancangan dan penetapannya masih belum tahu waktu itu kan, masih dirancang. Di tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk yang namanya PPKI. Kenapa dibubarkan BPUPKI? Ya karena memang perlu yang namanya persiapan ya, persiapan ada panitia persiapan untuk kemerdekaan ya. Pada saat itu sudah mulai terasa bahwa kita sudah mendekati yang namanya kemerdekaan. Tepatnya di tanggal 7 Agustus 1945 kita dibentuk oleh Jepang, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mana diketuai oleh Insinyur Soekarno pada saat itu. Nah, ketika di bulan Agustus itu ya, tepatnya di tanggal 14 15 Jepang terdesak di Perang Asia Timur Raya, di mana Jepang daerahnya dibom oleh Amerika Serikat ya atas dendam pembalasan dari Amerika Serikat, yaitu adanya pengeboman di Amerika yaitu Pearl Harbor gitu kan, Hawaii Pearl Harbor yaitu pangkalan laut Amerika Serikat yang dibom oleh Jepang, dan Amerika akhirnya membalaskan dengan mengebom daerah di Jepang yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Nah, pengeboman ini membuat Jepang makin goyah ya di Perang Dunia Kedua, pecah. Jepang mulai terdesak nih di Perang Asia Timur Raya.
Nah, ketika Jepang terdesak ini, dimanfaatkanlah oleh masyarakat kita, terutama oleh golongan muda, untuk mendesak golongan tua, yaitu golongan tua Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, untuk segera dilaksanakan yang namanya proklamasi atau menyatakan kemerdekaan kita. Dan awalnya nih, golongan tua merasa bahwa perlu pertimbangan yang panjang untuk kita bisa proklamasi ini. Namun golongan muda merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan yang namanya proklamasi. Akhirnya setelah dilakukan perundingan di Rengas Dengklok ya, dan di sana didapatkan kesepakatan bahwa kita akhirnya bisa melakukan proklamasi dengan baik di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di sini kita akan bahas lebih dalam tentang proklamasi ya. Yang tadi Ibu secara singkat Ibu ceritakan bagaimana peristiwa sebelum terjadinya proklamasi. Nah, ketika setelah terjadinya proklamasi, kita harus melihat lagi bahwa proklamasi ini sangat penting ya di negara kita. Sepenting apa sih gitu kan? Selain sebagai tempat untuk menyatakan kemerdekaan, kita lihat lagi apa makna terpenting dari adanya proklamasi ini. Kita coba lihat dulu ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oke ya, jadi dari cuplikan video yang disampaikan itu ada suaranya Bapak Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi ya. Jelas bahwa di sana kita bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan ya dilakukan dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, di sini itu proklamasi itu kan hanya sekitar 2 paragraf ya kan, hanya 2 paragraf tapi jelas menyatakan bahwa kita merdeka. Nah, kemerdekaan kita ini penting untuk bisa dilihat dan berdaulatnya kita, diakuinya kita oleh negara lain, karena kita sudah menyatakan bahwa kita merdeka dan bukan lagi negara jajahan dari negara lain. Ya, makanya proklamasi ini penting untuk bisa membuat kita merasa diakui oleh negara lain dan juga menjadi negara yang berdaulat, negara yang mengaku bahwa kita ini adalah negara yang tidak lagi dijajah oleh negara lain. Nah, di sini ada beberapa makna proklamasi yang harus anak-anak Ibu ketahui ya. Di sini Ibu sudah menuliskan ada 6 aspek yang perlu anak-anak Ibu ketahui. Dari aspek hukum. Aspek hukum ini apa maksudnya? Hukum ini kan berkaitan dengan peraturan-peraturan ya. Peraturan kita bisa lihat peraturan-peraturan yang terdekat di sekitar kita. Nah, kalau di makna proklamasi ini ada aspek hukum, yaitu di mana di sini menghapuskan hukum kolonial diganti hukum nasional. Artinya apa? Hukum-hukum yang mungkin dulu dibuat oleh Belanda, dibuat oleh Jepang, digantikan dengan undang-undang dasar yang sudah ada sekarang. Jadi tidak ada lagi hukum-hukum kolonial atau hukum-hukum lama dari negara lain yang mempengaruhi negara kita. Terus kita lagi ada aspek historis. Aspek historis ini adalah aspek sejarahnya nih. Wah, sejarahnya berarti bahwa di sini ada titik akhir dari yang namanya penjajahan dan awal dari namanya kemerdekaan. Nah, itu dikatakan aspek sejarah ya, aspek perjalanan dari proklamasi atau kemerdekaan kita. Nah, terus aspek sosiologis, artinya apa? Aspek sosiologis ini maksudnya aspek sosial masyarakat, di mana ada rasa bebas bahwa kita tidak lagi dijajah oleh bangsa lain, gitu kan. Terus aspek kultur atau aspek budaya, di mana masyarakat melihat bahwa semua bangsa ini adalah sama, tidak ada yang berbeda. Kita adalah bangsa yang satu, yang disatukan ya, mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Kita tidak membeda-bedakannya baik dari budayanya apa gitu kan ya, rasnya apa, kita itu sama.
dari aspek kultural. Terus aspek politis, bangsa yang berdaulat. Nah, ini yang Ibu sebutin tadi. Bangsa yang berdaulat artinya bangsa yang sudah memiliki apa ya, independen ya, tidak lagi berada di bawah jajahan negara lain atau tidak lagi menjadi negara yang hanya mendapatkan kemerdekaan dari negara lain, tapi di sini bahwa kita berdaulat, kita bisa menentukan arah negara kita nanti kemana. Itu dikatakan dari aspek politis atau aspek kita sudah mengakui bahwa kita bisa melakukan kerjasama dengan negara lain atau kita adalah negara yang merdeka. Terus aspek spiritual artinya ya udah pasti ini aspek yang menyangkut tentang religius ya, atau keagamaan ya, di mana proklamasi ini ada karena adanya bantuan dari Tuhan juga. Jadi tidak hanya bantuan dari yang namanya tadi ya perundingan golongan muda golongan tua untuk bisa melaksanakan proklamasi, tetapi juga ada rencana Tuhan yang menyatakan bahwa kita bisa melaksanakan yang namanya proklamasi. Gitu. Nah, aspek-aspek ini ada dan dijalankan oleh bangsa kita ya, aspek hukum, historis, sosiologis, kultural, politis, dan spiritual. Di situ berkaitan dengan makna proklamasi dan ada makna tersendiri di setiap aspeknya. Gitu. Nah, gimana sih contoh kita bisa memaknai yang namanya proklamasi? Pertama, kita menghargai keberagaman, ya kan? Tadi kan sudah ada tuh dari aspek kultural, di mana kita menghargai harkat martabat ya, semuanya sama di mata negara. Nah, walaupun kita berbeda-beda keberagamannya ya, dari mungkin dari segi aspek budaya ini berbeda dan juga dari aspek agama, mungkin beda dari warna kulit, berbeda gitu, ras dan lain sebagainya. Itu bukanlah suatu penghalang. Nah, dengan adanya proklamasi ini, kita bisa memaknainya dengan cara menghargai teman kita yang berbeda dengan kita. Nah, menghargainya bagaimana? Oke, kita menghargai bagaimana mereka mungkin merayakan hari besar mereka atau merayakan setiap adat-adat istiadat yang mereka jalankan gitu kan. Nah, itu satu bentuk kita sudah memaknai yang namanya proklamasi. Terus cara yang selanjutnya yaitu belajar. Kita belajar nih, belajar aja. Nah, tapi belajarnya juga harus bertanggung jawab. Gimana maksudnya? Belajar dan bertanggung jawab artinya kita tuh tahu bahwa yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Tanggung jawabnya untuk saya gitu. Saya melakukan pekerjaan ini atau saya belajar begini karena saya ingin menambah ilmu pengetahuan saya dan saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Ya, itu jadi artinya belajar dan bertanggung jawab dan itu merupakan contoh proklamasi. Nah, proklamasi itu kan selalu mengajarkan kita bahwa kita harus bisa, berarti kita titik di mana kita bisa menjadi lebih baik gitu kan, merdeka, bebas. Nah, di situ juga kita belajar dan bertanggung jawab untuk merdeka dan bebas untuk tahu nih apa yang kita inginkan. Oke, inilah materi tentang memaknai proklamasi. Semoga anak-anak Ibu bisa paham materinya dan kita akan lanjut lagi di part selanjutnya tentang daerah. Semangat selalu dan sukses buat anak-anak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.